Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdila Sutianto. Kali ini saya ingin membahas tentang cognitive distortion atau distorsi pemikiran. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali terjadi distorsi-distorsi pemikiran yang bisa jadi eh, itu tidak memberdayakan kita gitu. Nah, distorsi pemikiran itu bisa jadi karena kapasitas kita belum bisa memaknai, belum punya kemampuan dan segala macamnya. Nah, saya akan bahas apa apa saja sih distorsi pemikiran yang sering muncul gitu ya. Oke, saya tune ya. Simak dengan baik. Jadi, ketika kita mengalami sebuah keadaan seperti baper, overthinking, bad mood, apapun itu, kita bisa mulai dengan menyadari dulu situasinya. Aku sedang apa ya? Dengan melakukan pertanyaan pada diri sendiri gitu kan. Jadi, apa hal yang pertama mengendalikan dan menentukan cara kita berpikir dan membuat makna? Jadi tanya dulu nih, oh ini dari mana nih? Kenapa aku bisa seperti ini? Apa pemicunya? Apa penyebabnya? Dengan kita mengetahui dan menyadari apa emosinya, apa pemicunya, dan bertanya, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku overthinking? Kenapa aku baper? Kenapa aku marah? Itu bisa ngebantu kita untuk diam sejenak. Gitu. Lalu, apakah ini dengan apakah ini memang gaya kita berpikir atau cara kita berpikir sehingga menyebabkan akhirnya tadi kita merubah sebuah makna, merubah sebuah persepsi. Nah, overthinking memang tema-temanya adalah tema-tema bagaimana persepsi menjadi bagian dalam cara kita berpikir, gitu ya. Lalu tentu ketika kita uh, mengalami distorsi pemikiran, kita perlu tanya nih dari mana nih referensinya? Apakah dari orang lain, saya nggak suka sama dia, atau nilai pribadi, atau apa? Dengan bertanya dulu, dengan diam sejenak, kita bisa tahu kenapa sebuah pemikiran muncul dan membuat kita nggak nyaman, gitu ya. Nah, saya ingin mengambil pendekatan dari Albert Ellis, RIBT, yang membahas tentang cognitive distortion ini. Jadi, kata dia cara cara berpikir yang tidak produktif ini menyebabkan kesengsaraan atau ketidakwarasan pribadi gitu ya. Tadi distorsi kognitif ini membuat kesadaran berpikir area kritis tidak berfungsi dan menyadari sebuah keadaan atau emosi bisa membuat diri kita berubah. Ini kalau orang-orang hipnosis bilangnya adalah mensabotase diri, membajak pemikiran. Ya, silakan terserah. Tapi ini sebenarnya ingin mencari tahu kenapa sebuah pemikiran muncul. Nah, tahapan-tahapannya gitu ya. Tahapan ini bisa dibaca. Yang pertama adalah self awareness, mengidentifikasi gitu ya. Kenapa sih sebuah situasi saya alami? Yang kedua adalah mundur selangkah atau diam dan mengamati diri step back. Lalu yang ketiga memvalidasi cara kita berpikir. Dari mana hadirnya pemikiran ini ya? Setelah divalidasi, apa maknanya ya dari pemikiran yang muncul? Kira-kira ada nggak alternatif makna lain gitu ya? Lalu kita tantang cara kita berpikir. Kira-kira dari pemikiran ini atau pemikiran ini mana yang lebih memberdayakan kita, mana yang membuat lebih nyaman? Sampai nanti shifting paradigm, merubah persepsi, yaitu memilih mengganti pemikiran. Sampai ketika sudah ada pemikiran yang kita anggap baru ya kalibrasi, oh rupanya lebih menguntungkan. Baru ketika sudah ada pemikiran baru yang membuat kita nyaman atau membuat kita lebih tegas terhadap diri sendiri ya kita enjoy. Nah, ini tahapan-tahapannya umum sekali. Nah, ini ada beberapa tema cognitive distortion ya. Yang pertama overgeneralizing, sorry ya. Lalu all or nothing thinking, labeling, blaming, mind reading seakan-akan bisa baca pikiran orang, prospressing, jadi kita berpikir seakan-akan masa depan itu akan jadi bad gitu ya. Personalizing ke-8, nomor 11 nih lompat-lompat tidak apa-apa. Emotionalizing nomor 7, nomor 8 personalizing, awfuling, terriblizing, seakan-akan kacau. Shielding, tekanan atau mengharuskan, ya 11 filtering, canning, sampai 13 discounting ya. Nah, 13 ya, kita akan bahas satu persatu, saya akan menjelaskan dengan cepat ya. Oke, yang pertama adalah over generalizing, yaitu melompat pada kesimpulan dengan sedikit bukti atau tanpa fakta. Kita lompat kepada kesimpulan, seakan-akan kok dia begitu banget ya, dia nggak menghargai aku. Ini biasa kalimatnya seakan-akan, setiap saat dia sering sekali nggak ngertiin aku. Jadi terlalu generalizing, padahal bisa jadi ada sisi baiknya. Lalu bagaimana ketika kita terlalu over generalizing terhadap seseorang, terhadap sesuatu, terhadap keadaan gitu kan? Contextual thinking, menanyakan tentang konteks informasi dan memperjelasnya apa, kapan, di mana, yang mana, bagaimana, siapa, dan mengapa.
mempertanyakan kata benda yang tidak ditentukan, kata kerja, atau istilah relasional yang lain-lain. Jadi kontekstual. Jadi ketika kita seakan-akan nggak bisa melakukan sesuatu, dalam konteks apa kita nggak bisa? Dalam konteks apa dia marah-marah misalkan dengan orang lain? Dalam konteks apa ini nggak bekerja? Gitu ya. Yang pertama adalah overgeneralizing, cara meredamnya, cara membajaknya adalah contextual thinking. Yang selanjutnya adalah all or nothing thinking, polarisasi secara ekstrim pemikiran, tidak memiliki pilihan. Jadi seakan-akan kita nggak, aduh aku nggak bisa milih apapun nih. Hitam putih nggak ada solusi. Bagaimana kalau seperti ini? Berarti kita pikirkan dua hal tadi yang membuat kita memilih, tes realitisnya. Mana yang punya pilihan fungsi dengan baik gitu kan. Kalau tidak nggak dipikirin ya nggak ada solusi gitu kan. Jadi ketika kita dalam sebuah keadaan, lalu kita nggak bisa memilih, cek kedua hal itu. Mana konsekuensi logisnya, apa efeknya, bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi both and thinking dipikirkan gitu ya. Yang kedua, yang ketiga labeling, menggunakan label untuk menghapus perbedaan atau menggunakan untuk memanggil seorang atau sesuatu nama seolah-olah itu menceritakan keseluruhan cerita. Jadi labeling itu kita melabel orang lah atau melabel diri seakan-akan kita nggak bisa, atau orang lain, oh dia tuh begini sekali, dia begitu sekali. Ya labeling ini ya terjadi dalam keseharian gitu, entah kita melabel orang lain atau kita melabel diri sendiri. Lalu bagaimana agar kita nggak terjebak dalam situasi kita melabel orang lain atau diri sendiri, akhirnya kita nggak berdaya, kita terbajak dengan pemikiran kita sendiri. Ya ini dites, reality testing, untuk menentukan bagaimana penilaian kita, presupposisi kita, asumsi kita sama orang lain itu benar berguna dan bermanfaat gitu. Akhirnya kita nggak terjebak lagi-lagi dengan pemikiran diri sendiri gitu ya intinya ya, reality testing. Selanjutnya adalah blaming, menyalahkan. Ya menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau cari sesuatu di luar diri kita yang seakan-akan membuat diri kita menjadi korban. Blaming gitu kan. Dia yang salah. Akhirnya kalau kita udah blaming, ya nggak produktif. Lalu bagaimana kita menghadapinya dan meredamnya? Ya tadi denominalizing thinking, uji realitas gitu kan. Pertanyakan nilai-nilai yang muncul itu apa? Kita pulihkan kata-kata kita. Jadi diperjelas gitu kan, apakah benar ini manfaatnya, atau dibingkai ulang. Itu kan kata-kata yang kita nilai. Denominalisasi istilah kata untuk memulihkan kata kerja tersembunyi. Ya, jadi dia itu begini karena, jadi ada penyebabnya, ada logika thinkingnya. Jadi kita nggak terjebak tuh dengan menyalahkan diri kita sendiri atau orang lain. Lalu mind reading others thought and motives. Jadi seakan-akan kita bisa baca pikiran orang. Bagusnya dalam konteks komunikasi gitu kan, itu bisa ada dua sisi ya. Yang pertama adalah kita bisa akhirnya terjebak untuk mengatakan bahwa orang adalah negatif gitu kan. Jadi memproyeksikan sebuah pemikiran kepada orang lain atau diri sendiri gitu kan. Oh dia ini seakan-akan kayaknya dia nih orangnya nih belagu nih, kayaknya dia orangnya sombong dari wajahnya nih. Nah ketika terjebak dengan seakan-akan bisa baca orang, ya udah kita nggak bisa berkomunikasi gitu kan. Jadi kita berjaga ke intuisi, iya boleh gitu. Tapi bagaimana meredamnya nih? Tadi sistematik, uji realitas lagi-lagi kalau cognitive distortion adalah bagaimana kita lebih dekat dengan apa yang kita pikirkan gitu kan. Jadi menentukan pola sebab akibat, bedakan antara penyebab linear dan multifaset dari penyebab sistemik. Artinya apa ya? Diperjelas gitu kan. Oh dia nggak sombong misalkan. Oh dia memang seperti itu gayanya. Oh dia bukan mencoba untuk jualan, tapi dia ingin memperjelas produk. Lagi-lagi, mind reading bisa sangat positif karena kita percaya intuisi, tapi juga bisa sangat tidak memberdayakan kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang lain. Ya caranya adalah systematic thinking. Lalu selanjutnya adalah tadi saya bilang ada prophasing future, jadi memproyeksikan bahwa di masa depan tuh akan ada hal negatif gitu loh kan, seakan-akan wah kayaknya kacau nih, wah kayaknya nggak baik nih. Jadi kita membayangkan di masa depan itu apa yang kita lakukan itu pasti akan nggak bagus gitu. Wah nantinya bagaimana? Oh nanti begini, nanti begini, nanti begitu. Jadi kita khawatir dan takut. Takut itu kan berbahaya ya. Kita cemas. Ketika cemas tadinya apa? Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena membayangkan di masa depan sesuatu akan menjadi sangat buruk gitu loh ya. Lalu bagaimana meredamnya gitu kan? Ya tadi kumpulkan information. Kumpulkan informasi dan fakta-fakta lalu buat kesimpulan. Oke. Kalau misalkan aku terlalu cepat mengambil kesimpulan dan membayangkan masa depan tidak baik, ya akhirnya apa? Ya saya nggak bisa bergerak.
Jadi aku harus mengumpulkan sumber daya, mengumpulkan informasi. Anda bisa bayangkan kalau Anda termasuk orang yang nanti kacau, nanti apa ya tadi, nggak akan action karena selalu membuat hal negatif. Makanya untuk meredamnya kumpulkan informasi. Selanjutnya adalah emotionalizing, gitu. Terlalu emosional gitu kan, seakan-akan terlalu ya baper dan overthinking lah, terlalu perasa gitu kan, mengambil dari emosi seorang sebagai sumber informasi untuk apa yang nyata, seakan-akan apa yang kita dengar itu mengganggu kita gitu, terjebak akhirnya emosi ngebajak logika. Ini kan sederhana sekali ya tema-tema tentang cognitive distortion ini, bagaimana emosi sebuah pemikiran, kita berpikir A lalu kita menganggap itu iya, kita berpikir bahwa memang itu sudah melekat pada kita, ya emosi muncul yang ngebajak, emotionalizing. Jadi bagaimana meredamnya nih kontrol emosional terhadap sebuah pemikiran diri sendiri. Tadi tentatif atau prediktif, kumpulkan informasi berkualitas tinggi tentang faktor, penyebab, kekuatan, dan tren yang bersatu untuk menciptakan sebuah acara, tetapi berpikir terbuka dengan cara mengintervensi. Akhirnya kita dibutuhkan apa nih? Open mind, pikiran terbuka, berpikir lebih prediktif. Oh, enggak, bukan seperti ini. Karena kalau aku berpikir seperti ini, aku lebih emosional. Bisa terjebak aku pada pemikiran ini. Yang terjadi apa? Kita close mind, nggak open mind gitu ya. Ya kan tema-tema terbajak pemikiran adalah kita nggak terbuka terhadap informasi gitu. Kita hanya menggunakan satu referensi berpikir yang membuat kita dibajak oleh emosi. Oke, emotionalizing berarti apa? Tentatif dan predictive thinking, lebih analitis ya. Oke, selanjutnya ada personalizing, terlalu personal dalam kegiatan. Ini saya punya pengalaman sekali gitu dalam sebuah event organizer. Kadang-kadang seorang pemimpin itu atau pimpinan itu akan menekan anggotanya gitu kan, untuk lebih action cepat gitu. Sebenarnya tidak ada yang personal, mungkin gayanya dia ngomong, caranya dia ngomong, kemampuannya dia ngomong atau memberi nasihat nggak sesuai dengan cara kita. Melewati batas-batas kita. Akhirnya kita personalizing dan nggak suka sama orang itu. Lalu bagaimana kalau memang terjadi seperti itu? Tadi objective thinking, kenapa orang itu seperti itu? Kenapa dia berkata-kata seperti itu? Apa goals-nya? Apa tujuan objektifnya? Apa pesan yang ingin disampaikannya? Apa makna positifnya? Jadi kalau kita terlalu personalizing, ya tadi cari goals dari tujuan orang itu apa hikmahnya. Ya. Lalu ini awfulizing atau terribilizing, seakan-akan kacau gitu. Seakan-akan dunia itu berakhir gitu. Maka ada lagunya kan, dunia belum berakhir. Jadi ada sebuah fenomena kejadian, ada sebuah skenario. Lalu aduh nih kalau aku pilih ini kok kayaknya mengerikan sekali. Kacau gitu loh kan. Ya, akhirnya kita terjebak dengan pemikiran itu. Apa yang terjadi ya? Tadi nggak produktif, nggak memberdayakan, merasa nggak bermakna. Bisa dibayangkan sebuah pemikiran kalau kita iakan, kalau kita nggak cari alternatif berpikirnya, tadi kita akan merasa seakan-akan kacau. Bagaimana meredamnya kalau misalkan kita selalu berpikir skenario terburuk yang akan terjadi? Tadi critical thinking, meta thinking, atau metacognition. Kritis tentang penyebab-penyebab emosi yang muncul apa? Mundur selangkah. Oh, kayaknya nggak mungkin ya dengan critical thinking ini. Kenapa ini penting? Apa manfaatnya bagiku? Bagaimana kalau aku teruskan? Jadi lebih analitis terhadap diri sendiri gitu. Jangan-jangan ini hanya cuma prediksi aku saja. Jangan-jangan ini hanya ketakutanku saja. Dengan kita membuat berpikir kritis terhadap pemikiran diri sendiri, kita akan lebih terbuka dan open mind. Ya kalau mau ya ngobrol sama orang lain ya. Selanjutnya adalah shielding atau demanding needs. Kita mengharuskan diri sendiri atau orang lain. Oh harus. Kamu tuh harusnya begini, dia harusnya begini. Harus dalam artian untuk mendukung ego. Artinya boleh ya. Artinya untuk lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi is a normal. Tapi kalau harus akhirnya menekan kita, lalu membuat kita pusing, nggak punya pilihan, stres, itu bahaya gitu loh. Jadi bedakan mana yang harus, yang memang untuk memotivasi diri, mana harus yang menjebak diri gitu ya kan. Ini kan demanding diri sendiri gitu. Lalu bagaimana ngeredamnya nih kalau selalu banyak harus? Saya tuh harusnya begini. Ya kita bisa tanya siapa yang mengharuskan gitu ya. Bagaimana ini bisa harus? Ya tadi dicek kata harus ini aturannya apa gitu kan. Apakah ini keinginan atau kebutuhan? Mana yang Anda butuhkan? Saya perlu melakukan ini agar bisa sukses. Saya harus melakukan ini agar bisa sukses. Kata harus perlu disikapi dengan baik, karena kalau kita terlalu harus-harus akhirnya menjadi apa? Di psikologi namanya super ego gitu kan, moralitas, harus-harus, akhirnya kita ya bisa jadi sangat, contohnya gini, dia tuh adik saya, dia tuh harusnya ngertiin aku, dia tuh bos saya, harusnya ngertiin aku. Padahal manusia punya kekurangan juga kan, makanya
Ketika kata harus itu sudah menjadi menjebak pemikiran diri sendiri, ya kita cek. Namanya reality check. Oke, selanjutnya adalah filtering out the positive or negatif. Jadi terlalu fokus pada satu aspek saja. Kita pikir negatif saja. Makanya sekarang terlalu mikir positif saja, ini nggak baik juga. Makanya ada istilah namanya toxic positivity atau negative positivity. Jadi seakan-akan kita diminta untuk selalu berpikir positif. Padahal perlu ada analisis gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu fokus pada hal positif tanpa lupa ada hal negatif, kita nggak bisa jadi nggak waspada gitu ya. Jadi boleh berpikir positif dalam konteks apa, dalam hal apa. Dan kita perlu memilah-milahnya. Jadi jangan cuma dari satu sisi saja. Kan dunia itu kan hitam putih ya, ada polarity ya. Selalu bahkan gelap pun nggak bisa dilihat, hitam tidak bisa dilihat kalau ada yang putih dan segala macamnya kontras. Jadi fokus kepada dua sisi gitu. Kalau misalkan sebuah pemikiran menjebak, karena ada satu kasus orang terlalu positif akhirnya jadi bohongin orang. Jadi dua hal itu perlu dipikirkan. Sekali lagi, jangan berfokus pada satu konteks ya. Lalu bagaimana ya tadi bertanggung jawab gitu kan terhadap apa yang dipikirkan, namanya depersonalizing thinking gitu kan. Uji realitas dalam konteks apa saya harus berpikir negatif, dalam konteks apa saya harus berpikir positif. Ada responsibility. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, tapi kita nggak bertanggung jawab dengan orang lain lakukan. Tapi kalau orang lain itu bagian dalam kehidupan kita, ya kita bertanggung jawab gitu kan. Ya kalau orang lain itu sedang dalam kondisi bad mood dan kita memang punya kepentingan, ya kita empati. Nah, fokus kepada dua hal ini lagi-lagi bisa melihat dan membuat kita lebih memilah mana tanggung jawab yang memang pribadi, mana yang bukan bagian dalam diri kita. Kecuali kita memang bertanggung jawab untuk mengamati semua sebagai seorang pemimpin. Oke, selanjutnya adalah canning atau impossible thinking. Ini memaksakan pemikiran pada diri sendiri gitu. Seakan-akan aku tuh nggak bisa, nggak mungkin, it's impossible, nothing. Jadi meragukan kemampuan diri sendiri. Kata tidak bisa itu sering muncul. Aduh, nggak mungkin nih, nggak mungkin. Boleh? Iya boleh. Tapi kalau misalkan canning atau impossible itu akhirnya menjebak diri kita dan membuat kita merasa nggak punya potensi, ya bisa jadi efeknya ya negatif gitu. Akhirnya kita nggak bisa keluar dari zona-zona yang nyaman. Bahkan kata orang, eh, kalau kita bisa keluar dari zona nyaman, artinya itu ada jadi awal dari permulaan kita memiliki kehidupan baru gitu loh. Jadi tidak mungkin, tidak bisa, boleh ya boleh dalam tema apa ya. Lagi-lagi ada ekologis, ya, cek ekologis. Oke, bagaimana kalau kita memang dalam kondisi yang seperti ini gitu kan, seakan-akan nggak mungkin gitu kan, tadi berpikir possibility, kemungkinan-kemungkinan. Kita tahu ya, hidup adalah samudra kemungkinan. Jadi kalau misalkan kita punya alternatif pilihan, perilaku, berpikir dan segala, manfaatin itu. Ya minimal kalau Anda belum ketemu sumber dayanya, baca buku, ngobrol sama orang lain, ikut pelatihan, nonton YouTube, cari di Google. So, jangan stop di sebuah kondisi memang kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ada possibility thinking ini ngebantu banget nih di RABT ini sama di cognitive distortion ini. Kita ngebajak cara kita berpikir, Greg, gitu kan. Apakah ini memang aku nggak mau move on, gitu kan? Atau memang nggak bisa move on? Antara nggak mau dan nggak bisa itu beda gitu. Nggak mau ya kita memang seakan-akan itu nggak mungkin. Kalau nggak bisa ya kita stop gitu. Jadi untuk bisa keluar ya cari potensi ya. Kalau orang-orang NLP bilangnya outcome frame, gitu ya. Berfokus pada hal-hal yang kita capai dengan melihat banyak-banyak kemungkinan yang bisa muncul. Ingat, hidup adalah samudra kemungkinan. Untuk bisa mencapai samudra kemungkinan ya perlu desire, perlu usaha. Karena kalau misalnya kita nggak menembus desire itu, nggak menembus rasa sakit itu, ya tadi kita akan terjebak di zona yang nggak memberdayakan. Lalu lagi discounting, ini meremehkan kemampuan diri sendiri gitu kan. Seakan-akan kita nggak bisa gitu kan. Jadi kita tuh nggak mungkin nih, nggak oke nih, aku nggak bagian dari solusi, mendiskualifikasi, nggak mungkin nih, saya nggak bisa. Lagi-lagi meremehkan lah ya. Ya boleh saja ketika memang itu ekologis. Misalkan saya ingin jadi presiden, bukannya nggak bisa, tapi butuh waktu gitu kan, butuh kajian-kajian lebih mendalam, butuh latihan, butuh banyak hal yang perlu dipersiapkan. Jadi kalau misalkan kita dalam kondisi yang seakan-akan kita nggak mampu, bagaimana meredamnya? Mengapresiasi diri, self-esteem, self-efficacy, self-confidence. Kita cari tahu mana nih bagian dalam diri kita yang memang bisa dimanfaatin, bisa dimaksimalkan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita meragukan diri sendiri, ya apresiasi apa yang aku bisa lakukan. Nah, cara ini si cognitive distortion ini dan bagaimana cara meredamnya ngebantu saya sekali gitu. Akhirnya kita cari banyak hal gitu kan untuk membuat diri nyaman gitu ya. Oke, sekian itu
Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, and comment. Oke, jika ini bermanfaat bagi orang lain, pada akhirnya orang nggak terjebak lagi dengan pemikiran sendiri dan tahu cara bagaimana membajak pemikiran yang nggak memberdayakan, mensabotase nilai pada diri yang nggak membayangkan. Oke, sekian dari saya, Yusnila Sutianto. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam.